Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Hanya saja kali ini saya akan memberikan daftar barang-barang yang perlu dipersiapkan dan nantinya dibawa, yaitu yang akan dimasukkan ke tas kabin dan tas paspor. Jadi ini sedikit saya akan jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mendaftar di Biro Travel, kemudian sudah DP atau bayar lunas, insya Allah biasanya akan dikirim pertama koper besar. Kemudian di dalamnya ada perlengkapan umroh. Kemudian ada tas paspor, termasuk ada tas kabin. Nah, tas kabin ini Bapak Ibu bisa berupa tas lempang yang cukup besar, bisa tas teng-teng maupun yang modelnya ransel. Nah, tas kabin ini bersama tas paspor inilah nanti yang akan Bapak Ibu bawa ke pesawat nanti bareng dengan Bapak Ibu. Sedangkan koper bagasi yang besar itu akan berpisah, beda tempat. Satu pesawat hanya saja kalau yang koper bagasi itu tempatnya di bagasi. Jadi berpisah dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan posisinya di kabin. Namanya tempat duduk penumpang. Nah, untuk itu apa saja yang perlu dipersiapkan barang-barangnya yang mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali kan masih bingung. Yang pertama, dari sekarang silahkan dipersiapkan untuk dibawa yaitu jaket yang tebal. Itu yang pertama. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan jaket yang tebal? Karena tempo hari ada ibu-ibu sekitar usia 60 tahun itu merasa kedinginan di dalam pesawatnya itu. Saya tanya, Bu, Ibu kan pakai jaket, kok masih juga rasanya dingin? Iya, saya belinya kemarin itu tipis. Nah, saya tuh butuhnya tuh yang tebal. Ternyata di pesawat ini kok dingin sekali. Nah, untuk itu silahkan membawa jaket yang tebal. Gunanya untuk apa, Abah? Pertama, pada saat di bandara nunggu itu juga dingin. Belum lagi di pesawat super dingin. Belum lagi kalau Bapak Ibu nggak kuat dingin nanti di hotel Mekah Madinah semuanya pakai AC. Itu juga ada gunanya. Itu yang pertama berarti apa? Jaket. Kemudian yang kedua, ini kebiasaan tergantung kebiasaan. Kalau dibutuhkan, boleh bawa bantal leher. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak semua kan orang cocok pakai bantal leher. Kalau Abah biasanya tidak mau bawa karena ribet. Nah, kalau orang yang umpama terbiasa jarak jauh pakai bantal leher, biasanya kan tidurnya kan lama. Jarak atau waktu yang dibutuhkan dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah itu antara 9 sampai 10 jam. Berarti kan kita banyak tidurnya di situ. Nah, silahkan kalau sekiranya dibutuhkan. Kalau istri saya biasanya kemana-mana bawa itu kalau untuk jarak jauh. Nah, tips dari saya, silahkan belinya yang paling tipis, yang gampang ditekuk-tekuk, supaya mudah bawanya, nggak ribet, Karena kan banyak macamnya, ada yang agak tebel, ada yang tipis sekali, ada yang di dalam itu kayak biji-bijian tuh enak lentur sekali, bawanya mudah, ngelipet-lipetnya gampang, Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang betul-betul memang nggak kuat dingin, persiapkan kaos kaki dan sarung tangan. Kalau betul-betul nggak kuat dingin. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu, saya mah biasa-biasa saja, tidak perlu. Nah, kemudian siapkan juga botol minuman. Ini penting Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu di bandara, isi itu air minum, maksudnya botol minumnya isi air minum. Nah, ukuran botolnya perkiraan isinya yang sekitar 300 sampai 400 mili. Jadi kalau segini, ini contoh, ini kan sekitar 600 mili, setengahnya ini. Tujuannya untuk apa, Abah? Tujuannya yang pertama,
pada saat Bapak Ibu di bandara, di dalam barangkali haus, bisa untuk minum. Itu yang pertama, kan nunggu lama. Yang kedua, pada saat di pesawat, ya Bapak Ibu kan langsung naik pesawat, tidak langsung dikasih minum, dikasih makan. Nunggu dulu biasanya pesawatnya jalan dan lain sebagainya. Kalau haus silakan minum. Hanya saja di bandara, insya Allah biasanya ada pemeriksaan. Tidak boleh bawa air minum. Nah, kalau pada saat diperiksa, biasanya disuruh dibuang airnya. Buang saja tidak apa-apa. Nah, pada saat dibuang airnya, botolnya jangan ikut dibuang. Ya, bawa masuk ke tempat nunggu. Nanti di tempat nunggu itu ada air. Model keran yang bisa diminum, isi tuh. Boleh. Itu seperti itu. Dan kegunaannya bisa dipergunakan nanti umpama untuk berwudu. Kalau umpama Bapak Ibu ya tidak ingin bertayamum, itu bisa digunakan. Itu ya. Nah, kemudian diusahakan botol minumnya ya. Jadi diusahakan jangan yang tutupnya itu permukaannya kecil, diusahakan yang besar. Jadi nanti gunanya pada saat Bapak Ibu ke masjid ya, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bisa untuk bawa air Zam-Zam. Kalau permukaannya lebar itu mudah untuk memasukkan ke tempatnya. Jadi kucurannya itu gampang dibandingkan misalnya yang permukaannya kecil, tuh ya. Nah, kemudian selain botol di sini juga ya perlu dipersiapkan Bapak Ibu, ya. Silahkan kalau Bapak Ibu tidak ingin tadi ya berwudunya pakai air, boleh membawa media tayamum. Ini saya ingatkan, boleh. Saya ini kan kebiasaan saya umpamanya bawa media tayamum, berarti dipersiapkan ya tanah yang sudah suci. Tanah yang suci yang sekiranya bisa dipakai untuk tayamum. Ya. Masukkan ke kantong, kemudian nanti persiapkan ya media apa supaya nanti bisa dipergunakan pada saat di atas pesawat. Ini hanya masukan saja. Ya, kalau Abah biasanya pakai itu, pakai media tanah. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan tayamum sudah ada tanahnya. Tanahnya yang halus saja, diayak, ya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memiliki umpama perutnya kurang sehat, punya penyakit asam lambung dan lain sebagainya, itu kan harus sering ngemil. Diusahakan bawa cemilan, boleh. Ya. Umpamanya, apalah umpamanya, ya boleh. Kalau Abah itu biasanya bawa apel. Ya, apel umpama dua buah, kemudian bawa pir. Karena apa? Di pesawat itu kan lama, ya 10 jam. Betul, memang mendapatkan makan. Tapi kalau sekiranya sudah lapar, itu bisa kita buat ganjal perut lah. Gitu ya. Boleh bawa cemilan atau buah. Kemudian, ya, jangan lupa untuk ibu-ibunya, ya, barangkali dibutuhkan, bawalah daleman, ya, celana dalam umpamanya ya 1, khawatir umpama terkena najis dan sebagainya, ya cukup 1 saja. Kemudian persiapkan juga ya, semacam pembalut, kemudian juga bisa pembalut yang tipis itu kan ada namanya pentiliner, ya silakan, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang umpama pembalut bawa 1, pentiliner umpama bawa 2 atau 3, udah cukup segitu, ya. Kemudian jangan lupa bawa obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan ini, ya, nanti silahkan dimasukkan ke tas paspor. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi umpama Bapak Ibu sudah mempersiapkan umrohnya umpama 10 hari, persiapkan sekiranya obat-obatan untuk kebutuhan di sana. Nah, silahkan pisahkan. Contoh misalnya bawa obat sakit kepala umpama 6. Ya. Pisahkan 2, sisanya masukkan ke koper bagasi. Yang 2 masukkan ke tas lempang atau tas paspor. Ya. Di pesawat ini Bapak Ibu boleh bawa minyak kayu putih, boleh bawa balsem, hanya saja yang ukurannya kecil. Ya. Contoh misalnya, ya, bawanya tadi minyak kayu putih jangan melebihi 100 ml. Botol kecil saja, ada ya kan yang 60 mili, itu boleh bawa. Ya, bawa obat demam, obat sakit kepala, obat emah umpamanya, Preskare, boleh silahkan. Ya. Nah, kemudian
ya, jangan lupa bawa tisu. Ya, diusahakan ya minimal bawa tisu yang kering. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke toilet di pesawat, ya, selalu usahakan bawa tisu. Karena tempo hari kejadian itu Abah kan masuk tuh ke toilet, ternyata tisunya habis. Sedangkan kan udah pipis, bagaimana tuh coba? Wah, alhamdulillah Abah bawa. Tuh ya. Nah, jadi untuk persiapan silahkan membawa tisu. Kalau Abah biasanya bawa 2. Tisu yang kering dan tisu yang basah. Tapi untuk bersuci diusahakan cukup pakai tisu yang kering. Tuh ya. Beli saja yang paling tipis ya, yang 5 ribuan lah. Kalau warung depan tuh biasanya kan ada yang harga 5 ribuan. Yang kecil saja yang biasa ya. Kemudian ya, jangan lupa bawa kantong kresek. Ya, kantong kresek ukuran yang sedang, jangan yang gede-gede. Ya, dikhawatirkan namanya kita kebutuhan apa umpamanya, ya tiba-tiba sakit, muntah dan lain sebagainya, itu untuk persiapan. Ya memang ada sih di pesawat itu ada kantong muntah. Ya biasanya dari kertas. Nah, kalau ini kita lebih baik bawa sendiri. Ya, supaya apa? Supaya ya tadi najisnya ya tidak kemana-mana. Ingat ya, muntah itu najis Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai umpama Bapak Ibu muntah kemana-mana najisnya. Kita kan nanti bakal insya Allah melaksanakan sholat dan lain sebagainya di atas pesawat. Ya, diusahakan bisa menjaga kesucian. Kemudian ya silahkan membawa peralatan make up. Ya, kalau perempuan itu kan biasanya ya, suka dibutuhkan. Ya, umpama alis yang sudah hitam juga kan biasanya di double lagi supaya hitam. Apalah umpamanya, apa bedak-bedak apa, pemutih barangkali apalah, silahkan boleh ya, bawa. Kemudian jangan lupa bawa sendal jepit yang ringkes saja. Kalau Bapak Ibu berangkatnya pakai sepatu. Nah, sendal jepit ini berguna pada saat Bapak Ibu umpama ingin ke toilet. Di bandara itu kan lama, pengen pipis, pengen apa. Ya, intinya itu kegunaannya. Ya, bisa pada saat di bandara umpama ya jamaahnya mau sholat apa, kalau kita bawa kan enak. Kalau Abah biasanya bawa sendal jepit, ya, karena berangkatnya biasanya kan pakai sepatu. Kalau tadi ya ingat ya, kalau berangkatnya pakai sepatu. Kalau tidak pakai sendal ya sudah. Yang penting diusahakan sendalnya yang nyaman, yang tahan air. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini masih untuk apa? Tas kabin. Ya, silakan membawa Quran yang kecil. Nanti bisa ya 10 jam itu kan lama, barangkali jenuh ya, zikir sudah, saya mau baca Al-Quran, boleh. Yang ukuran-ukuran kecil ya. Kemudian untuk laki-laki, ini untuk laki-laki, kalau sekiranya niat ihramnya itu di pesawat, pada saat pesawat berada di atas jalan lam, berarti jangan lupa bawa kain ihram. Dan biasanya ya mandi ihramnya itu bisa di rumah, ya, juga bisa pada saat berkumpul di hotel. Kalau nginep di hotel yang dekat bandara biasanya kan berkumpul kemudian langsung ke bandara. Boleh di situ mandi ihramnya. Ya, ingat laki-laki kalau niat ihramnya di atas pesawat wajib bawa apa tadi? Kain ihram. Jangan disimpan di bagasi. Nanti bagaimana kan? Mau pakai pakaian ihram di atas pesawatnya. Ya. Kemudian ya, jangan lupa membawa mukena. Ya. Ini untuk kebutuhan Bapak Ibu barangkali dibutuhkan. Ya, biasanya mukena yang tipis saja untuk perjalanan. Ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu ya, membawa kacamata baca. Kalau udah sepuh kan biasanya ya butuh seperti ini kacamata baca, dan diusahakan didobel. Nah, tempo hari Abah itu bawa 2, ternyata jatuh 1, keinjak 1. Ya, diusahakan didobel lah, umpama bawa 2 umpama ya. Nah, diusahakan juga boleh membawa kacamata fashion. Ya, barangkali pada saat di bandara ya, sebagai kenang-kenangan minta dipoto umpamanya ke temannya, ya action dikit lah umpamanya, boleh. Namanya kan ibadah umroh kan nggak seminggu sekali, ya boleh aja supaya bisa mengenang kembali, suatu saat nanti bisa semangat ingin berangkat lagi, ya. Kacamata fashion yang warna hitam, nanti kegunaannya bisa pada saat jalan-jalan city tour di Mekah Madinah sana,
ya, di Jabar Rohmah dan sebagainya, itu bisa dipakai, ya, sekalian barangkali untuk foto-foto, ya. Lanjut, ya, silahkan, jangan lupa membawa HP, dan juga casannya atau chargernya. Dan untuk HP ini, ya, silahkan Bapak Ibu supaya diisi dengan paket data roaming. Jangan bawa HP-nya saja. Nah, isinya pada saat mau berangkat. Contoh, umpama Bapak Ibu kartu HP-nya itu umpama Telkomsel. Ya diusahakan, kalau nggak ngerti, nanya ke putra-putrinya. Ya, bagaimana supaya bisa tetap berkomunikasi. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, tempo hari itu kan ada yang kesasar. Ya, dengan adanya HP itu, akhirnya kan bisa komunikasi dengan pembimbingnya. Ya, jangan lupa tadi apa? Diisi pakai paket data roaming. Sekalian Abah kasih tahu. Ya, untuk Telkomsel, ini caranya. Silahkan ditekan bintang 266 pagar. Nama paketnya Combo Umroh. Ada 9 hari, ada berapa umpama, pilih saja. Namanya Combo Umroh. Ingat ya, bintang 266 pagar. Itu untuk Telkomsel. Kalau untuk XL, bintang 123 bintang 747 pagar. Nama paketnya paket umroh dan haji. Kemudian untuk TRI, bintang 899 pagar. Nama paketnya paket TRI ibadah. Kemudian untuk Indosat atau AM3, ya, silahkan diketik saja bintang 121 bintang 1 pagar. Nama paket umrohnya namanya paket umroh combo. Nanti silahkan dipilih saja, harganya berbeda-beda. Itu ya. Nah, itu untuk handphone. Nah, kemudian bila diperlukan boleh membawa sendok. Kalau Abah biasanya selalu bawa sendok. Kenapa? Itu digunakan pada saat umpamanya, ya pernah Abah itu kan dikasih makannya itu berupa daging steak. Kan susah tuh. Ya ada sih sendoknya dari plastik. Nggak nyaman. Kalau Abah itu biasa, ya kemana-mana itu ya, kalau mau jalan-jalan sama anak-anak segala itu, sendok tuh biasanya selalu bawa. Satu. Cukup satu. Kalau dibutuhkan, ribet Abah, pakai sendok yang plastik saja kan di pesawat ada, monggo silahkan. Ya, silahkan. Kemudian, ya, jangan lupa membawa tadi apa? Vitamin. Ya, Abah sarankan kenapa? Ya tadi, ya, minum vitaminnya diusahakan 2 hari sebelum berangkat itu sudah minum itu. Bahkan kalau Abah biasanya seminggu sebelum keberangkatan supaya fit, ya sehari 1 lah. Jangan pada saat kita di sana baru kita minum. Dari mulai sekarang. Ya, 2-3 hari sebelum berangkat, ya, silahkan mulailah diminum vitaminnya. Kemudian, ya, silahkan, ya, jangan lupa membawa power bank. Kalau dibutuhkan. Ya. Nah, untuk power bank ini boleh dibawa ke pesawat, ya, dimasukkan ke tas paspor. Nah, hanya saja maksimal kapasitasnya itu, baterainya itu, powernya itu 20.000 mAh. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau di bawahnya ya boleh umpama 1.500, ya 15.000, ya 10.000. Ya, maksimal tadi 20.000 mAh. Abah kalau mau bawa itu boleh nggak? Yang stick yang buat panjang itu apa? Ya, insya Allah untuk yang panjang itu ya tidak boleh. Tapi kalau yang pendek, namanya apalah itu buat kalau umpama HP ditempel, ya. Tapi yang pendek, kemarin itu Abah bawa itu tidak apa-apa boleh, ya. Nah kemudian, ya, kalau dibutuhkan bawa, ya sekiranya dibutuhkan itu bawa pulpen, kemudian bawalah buku-buku yang kecil saja barangkali dibutuhkan untuk mencatat. Ya, kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu ya jangan. Nah kemudian ya, silakan ya, tas paspornya itu diisi uang, ya, uang secukupnya saja. Nah untuk uang ini uang bekal Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu bawa 5 juta cash, ini umpamanya, sisihkan ya 500.000 lah umpamanya, ya entah itu berupa real, berupa rupiahnya, campur saja, ya total 500.000 umpamanya, masukkan saja ke tadi tas paspor.
Nah, sisanya yang banyak itu masukkan ke dada. Maksudnya masukkan ke kantong yang ada di dada. Namanya kan, Abah pernah bilang namanya kaos Doraemon. Untuk keamanannya di situ. Tujuannya apa, Abah? Tujuannya kalau dibutuhkan tidak perlu buka-buka baju. Cukup yang ada di tas paspor. Ya, sisihkan saja ya, kurang lebih 500.000 lah umpamanya atau berapa. Ya, bisa berupa rupiah atau real apa, ya. Kemudian selain itu juga ya, jangan lupa membawa buku doa. Ya. Biasanya kalau jamaah Abah itu kan dibuatkan buku doa yang khusus dari Abah. Ya, untuk tujuannya barangkali bagi Bapak Ibu yang ya, kurang bisa menghafal, ya bisa. Umpamanya doa pada saat naik pesawat, ya. Kemudian doa supaya minta selamat dan lain sebagainya, ya. Itu biasanya dibekali seperti itu. Dan biasanya juga dari biro travelnya akan diberikan buku doa. Itu jangan lupa boleh dibawa, ya. Tapi kalau sudah hafal ya tidak perlu, ya tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian di sini juga Abah ya mengingatkan, ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu mampir-mampir pesawatnya, kan ada yang, ini yang Abah maksud itu pesawat yang langsung ya, dari Indonesia langsung ke Jeddah, bisa juga langsung ke Madinah. Tapi ada juga keberangkatan orang umroh itu mampir-mampir dulu dari Indonesia ke Malaysia, nunggu dulu ganti pesawat lagi umpama langsung ke Jeddah, atau dari sini ke Kolombo atau ke Oman, nanti baru ujung-ujungnya ke Madinah apa kemana gitu ya. Nah, kalau seperti itu diusahakan bolehlah membawa handuk kecil dan juga bawa sikat gigi dan bersama odolnya yang kecil saja. Ya, karena kan biasanya perjalanan akhirnya kan lama. Itu kalau dibutuhkan. Ya, boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga ya, bagi Bapak Ibu yang biasanya umpama kalau makan tuh pada nyelip, ya, pada nyelip di ya, gigi dan sebagainya, ya, silahkan dipersiapkan bawa tusuk gigi. Boleh dibawa ke kabin, masukkan saja ke tas paspor, umpama 5 tusuk gigi diikat karet boleh, ya, seperti itu. Nah, itu barang-barang yang perlu dipersiapkan, yang nantinya bisa dibawa bareng dengan Bapak Ibu, bisa dimasukkan ke tas kabin atau ke tas paspor. Nah, tas paspor ini nanti isinya juga, ya, bisa di situ masukkan paspor, bisa nanti masukkan tiket pesawat. Dan ingat Bapak Ibu ya, paspor dan tiket pesawat jangan sampai hilang. Ingat itu ya, pada saat dibagikan paspor ya, oleh pembimbingnya, pegang erat-erat, masukkan yang aman. Begitu juga pada saat dikasih tadi, ya, tiket pesawat, ya, modelnya kertas agak panjang, jangan lupa dipersiapkan pada saat naik, ya, tunjukkan. Ya, setelah itu masukkan lagi. Ya, barangkali nanti dibutuhkan, masukkan yang rapi, itu ya. Nah, itu barang-barang yang perlu dipersiapkan dan dibawa ke kabin. Nah, hanya saja tetap ya, di sini Abah mengingatkan Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu mempersiapkan barang-barangnya, kemudian pada saat Bapak Ibu menunggu di bandara ataupun di pesawat, ya, perbanyak doa kepada Allah. Ya, ingat, orang yang sedang di dalam perjalanan atau musafir itu doanya itu makbul Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ini akan menjadi calon-calon tamunya Allah. Perbanyak doa. Ya. Doakan ya, agar anak-anaknya yang ditinggalkan ya sehat-sehat, ya, ditetapkan keimanannya menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, diberikan kesehatan dan sebagainya. Dan jangan lupa minta doa keselamatan untuk Bapak Ibu, minta kesuksesan agar bisa sukses ibadah umrohnya. Itu ya. Jadi tetap perbanyak doa. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, sedikit pesan dari Abah. Ya, Abah pesan begini karena kebetulan kan rombongan Abah juga insya Allah ya sebulan lagi ya kurang lebih akan berangkat. Di sini mengingatkan. Ya, terkadang yang baru itu kan barang apa saja ya masih bingung. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.